Yes, alhamdulillah, Boboto full senyum. 5 kabar gembira hampiri Maung Bandung jelang lawan Bayangkara FC. Jelas akan pesta gol kah? Boyan Hodak bawa kejutan spesial. Simak ulasannya berikut ini. Persib bisa makin gacor di bursa transfer. Setelah mendatangkan Joey Pelupesi, Martin Paes, kini sosok dari Belanda bernama Davy Klaassen ditebus kontraknya oleh manajemen Persib. Bos Adit dan Bos Glenn mengontrak sang pemain durasi 3 tahun. Dengan gaji 500 juta per bulan jadi tuntutanku. Usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai. Yes, mantap! Ini baru Jos Gandos. Satu pemain andalan Persib yang cetak remontada berinisial AMS sudah sembuh dari cedera. Siap bawa Persib balas dendam, lampiaskan kemenangan telak nantinya lawan Bayangkara FC. Wah, siapakah sosok tersebut? Saksikan semuanya di sini. Kalau rejeki gak akan kemana dah. Persib lagi-lagi dapatkan kucuran dana spesial dari AFC usai cetak rekor ke babak 16 besar ACL2. Jakmania Persija bisa tambah menangis iri, dengki, kejang menderita melihat ini. Kok bisa? Penasaran? Begini detail beritanya. Keputusan cerdas tim kepelatihan Persib langsung pinjamkan 2 pemain potensial ini demi jam terbang agar Persib bisa juara lagi musim ini. Berinisial RH dan HH. Wah, siapa keduanya itu? Bobotoh pasti penasaran kan? Simak video ini sampai beres ya. Kalau kamu ngaku fans Persib Bandung, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Yes, alhamdulillah, Boboto full senyum. 5 kabar gembira hampiri Maung Bandung jelang lawan Bayangkara FC. Jelas akan pesta gol kah? Boyan Hodak bawa kejutan spesial. Simak ulasannya berikut ini. Persib kembali menggelar latihan setelah 2 hari libur usai laga kontra Malut United di Stadion Kieraha, Ternate, Minggu 14 Desember 2025. Pada Rabu 17 Desember 2025, skuad Maung Bandung berkumpul di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA untuk memulai persiapan menuju pertandingan selanjutnya. Pelatih Persib, Boyan Hodak, mengungkapkan bahwa timnya kini akan fokus penuh untuk bangkit dan tampil lebih baik saat melawan Bayangkara FC di laga lanjutan Super League 2025-26 di Stadion GBLA pada Minggu 21 Desember 2025. Hodak juga tak menampik jika kekalahan atas Malut United beberapa waktu lalu memang memiliki pengaruh besar. Padatnya jadwal pertandingan yang sangat menguras fisik para pemain membuat mereka tak bisa tampil optimal. Kalau kalian lihat di pertandingan terakhir lawan Malut, semua pemain kelelahan. Bayangkan saja, 6 pertandingan dalam waktu 23 hari. Penerbangan ke Ternate pun malam hari, yang artinya kita kehilangan 1 malam dan 2 hari sebelum pertandingan hanya untuk perjalanan, kata Hodak. Untuk mengatasi kelelahan tersebut, pelatih asal Kroasia ini menyusun program khusus agar para pemain bisa pulih dengan cepat dan siap tampil maksimal di pertandingan selanjutnya. Setelah Ternate, tim mendapatkan libur 2 hari, dan hari ini mereka kembali berlatih dalam kondisi yang lebih segar. Kami sudah menempuh perjalanan panjang, dan bulan lalu sangat berat. Jadi saya beri waktu untuk mereka istirahat dan berkumpul dengan keluarga setelah pekan-pekan yang penuh tantangan ini. Lanjut Hodak. Selain itu, pelatih Persib ini juga memberikan update mengenai kondisi gelandang Adam Alis. Adam yang sempat absen sejak pertengahan November 2025 akibat cedera lutut, kini mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Tentang kondisi Adam Alis, latihan terakhir dia sudah bergabung, dan hari ini, Rabu 17 Desember 2025, dia sudah mengikuti latihan penuh. Tapi kami akan terus memantau kondisinya untuk memastikan kebugarannya, jelas Hodak. Namun, bukan hanya Adam Alis yang menjadi perhatian. Hodak juga memantau kebugaran seluruh pemain menjelang laga melawan Bayangkara FC. Mengingat padatnya jadwal yang melelahkan, pelatih asal Kroasia ini ingin memastikan semua pemain dalam kondisi terbaik. Hari ini kami lihat bagaimana kondisi pemain, apakah ada yang masih mengalami masalah kebugaran, dan siapa yang bisa bermain dan siapa yang tidak nanti. Tutupnya. Penting untuk memperhatikan bagaimana tim Persib kembali bangkit setelah perjalanan yang melelahkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah program pemulihan yang diterapkan pelatih Boyan Hodak cukup efektif untuk mengembalikan semangat dan performa pemain? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Persib bisa makin gacor di bursa transfer. Setelah mendatangkan Joey Pelupesi, Martin Paes, kini sosok dari Belanda bernama Davy Klaassen ditebus kontraknya oleh manajemen Persib.
Bos Adit dan Bos Glenn mengontrak sang pemain durasi 3 tahun. Dengan gaji 500 juta per bulan jadi tuntutanku. Usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai. Davy Klaassen dikenal memiliki visi permainan yang tajam, serta kemampuan untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Pada musim ini, Klaassen sudah mengoleksi 6 gol dan 4 assist dari 12 pertandingan Eredivisie. Dengan total 21 umpan kunci dan 12 dribble berhasil, dia terbukti sebagai gelandang yang tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga produktif dalam menyerang. Angka tersebut menunjukkan bahwa Klaassen bisa memberikan kontribusi besar dalam serangan Persib, yang membutuhkan seorang gelandang yang dapat membantu menciptakan peluang bagi lini depan. Selain kualitas teknik yang mumpuni, Klaassen juga membawa pengalaman bertanding di level tertinggi. Sebagai mantan kapten Ajax Amsterdam dan pemain tim nasional Belanda, Klaassen memiliki rekam jejak yang patut diacungi jempol. Selain bermain di Eredivisie, ia juga pernah memperkuat Werder Bremen di Bundesliga, serta memiliki pengalaman di kompetisi Eropa. Pengalaman internasional yang dimilikinya sangat berharga bagi Persib yang sedang membangun ambisi besar, baik di kancah domestik maupun internasional. Walaupun lebih dikenal sebagai gelandang serang, Davy Klaassen juga memiliki kemampuan bertahan yang sangat solid. Musim ini, dia tercatat melakukan 18 tackle berhasil dan 9 intercept. Kekuatan bertahan Klaassen memberikan keseimbangan di lini tengah yang bisa mendukung gelandang bertahan seperti Tom Haye. Di Persib, peran tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan sekaligus menjaga penguasaan bola saat transisi serangan. Lini tengah Persib membutuhkan keseimbangan yang lebih baik untuk mendukung permainan tim yang mengandalkan penguasaan bola dan serangan cepat. Kehadiran Klaassen di samping Tom Haye akan memberikan kedalaman yang sangat dibutuhkan. Haye yang berperan sebagai gelandang bertahan akan mendapat dukungan maksimal dari Klaassen dalam mengatur ritme permainan. Klaassen yang cerdas dalam membaca permainan akan semakin memudahkan transisi dari bertahan ke menyerang. Dengan Klaassen, Persib bisa lebih cepat dalam melakukan serangan balik, serta lebih efektif dalam menyusun serangan dari lini tengah. Kehadiran pemain yang memiliki visi permainan tinggi seperti Klaassen juga akan sangat membantu para penyerang Persib seperti Andrew Jung atau William Barros untuk lebih banyak mendapatkan bola berkualitas. Di mana? Setuju kan? Yes, mantap! Ini baru Jos Gandos, satu pemain andalan Persib yang cetak remontada berinisial AMS sudah sembuh dari cedera. Siap bawa Persib balas dendam, lampiaskan kemenangan telak nantinya lawan Bayangkara FC. Wah, siapakah sosok tersebut? Saksikan semuanya di sini. Kabar baik datang untuk Persib setelah Adam Alizé dinyatakan pulih dari cederanya dan kembali bergabung dalam latihan bersama tim di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Rabu sore 17 Desember 2025. Dalam sesi latihan tersebut, gelandang bernomor punggung 18 ini tampak sangat antusias dan penuh semangat mengikuti seluruh program yang diberikan oleh tim pelatih. Adam Alizé merasa bersyukur atas proses pemulihan cedera lutut yang didampinginya dengan penuh perhatian oleh tim fisioterapis. Cedera tersebut ia alami saat menghadapi Selangor FC di ajang AFC Champions League 2 (ACL2) pada pertengahan November lalu. Alhamdulillah, sudah sekitar 1 bulanan saya harus beristirahat. Kondisi sekarang terus membaik, terus menunjukkan progres yang positif, ungkap Adam dengan rasa syukur. Meski kondisinya semakin membaik, pemain yang sudah mencetak 3 gol di ACL2 ini mengakui bahwa dirinya belum berada di kondisi terbaik. Ia bertekad untuk terus bekerja keras demi kembali memberikan kontribusi maksimal untuk Persib. Ya, saya rasa saat ini tentunya masih belum 100%, bertahap, tapi masih ada waktu untuk mempersiapkan diri agar terus lebih baik lagi menuju pertandingan selanjutnya lawan Bayangkara FC. Lanjutnya, pertandingan melawan Bayangkara FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu malam 21 Desember 2025. Adam jelas bersemangat untuk segera kembali tampil dan berjuang bersama tim Pangeran Biru. Bagaimana menurut kalian? Apakah kembalinya Adam Alizé akan menjadi kekuatan tambahan untuk Persib dalam menghadapi Bayangkara FC? Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Kalau rejeki gak akan kemana dah. Persib lagi-lagi dapatkan kucuran dana spesial dari AFC usai cetak rekor ke babak 16 besar ACL2. Jakmania Persija bisa tambah menangis iri, dengki, kejang menderita melihat ini. Kok bisa? Penasaran? Begini detail beritanya. Kesuksesan Persib Bandung lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 (ACL2) musim 2025-2026 memberikan kabar gembira bagi tim dan para supporter. Selain prestasi di lapangan, pencapaian ini juga membawa dampak positif bagi keuangan klub. Berdasarkan regulasi turnamen ACL2 musim 2025-2026, meskipun tidak ada perubahan signifikan terkait nilai prize money dibandingkan musim lalu, namun lolos ke babak 16 besar tetap membawa keuntungan yang tidak sedikit.
Persib berhasil memperoleh hadiah uang sebesar USD 80.000 yang setara dengan sekitar 1,33 miliar rupiah dengan kurs USD 1 sama dengan 16.693 rupiah. Keberhasilan ini tercatat setelah Persib keluar sebagai juara grup G, mengungguli tim-tim kuat seperti Bangkok United, Lion City Sailors, dan Selangor FC. Tentu saja, jika Persib berhasil melangkah lebih jauh, hadiah uang yang diterima pun akan meningkat. Jika berhasil mencapai perempat final, AFC akan memberikan tambahan prize money sebesar USD 160.000 atau sekitar 2,67 miliar rupiah. Sementara itu, jika berhasil melaju ke semifinal, hadiah yang didapatkan akan menjadi USD 240.000 atau 4 miliar rupiah. Luar biasanya, jika Persib mencapai final, mereka akan memastikan uang minimal USD 1 juta rupiah atau sekitar 16,7 miliar rupiah. Dan jika Pangeran Biru berhasil keluar sebagai juara, hadiahnya akan sangat besar, yaitu USD 2,5 juta rupiah atau sekitar 41,7 miliar rupiah. Meski demikian, lawan Persib di babak 16 besar ACL2 musim ini masih belum diketahui. Drawing untuk menentukan siapa yang akan menjadi lawan mereka dijadwalkan pada 30 Desember 2025 mendatang. Namun, ada 3 tim yang menjadi calon lawan Persib di babak 16 besar zona Asia Timur, yakni Pohang Steelers Korea Selatan, Ratchaburi FC Thailand, dan Công An Hanoi Vietnam. Dengan hadiah yang begitu besar di depan mata, tentunya ini menjadi motivasi tambahan bagi Persib untuk tampil lebih maksimal. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang paling berpeluang menjadi lawan berat Persib di babak 16 besar? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Keputusan cerdas tim kepelatihan Persib langsung pinjamkan 2 pemain potensial ini demi jam terbang agar Persib bisa juara lagi musim ini. Berinisial RH dan HH. Wah, siapa keduanya itu? Bobotoh pasti penasaran kan? Simak video ini sampai beres ya. Persik Kediri semakin rasa Persib Bandung setelah kabar terbaru menyebutkan bahwa 2 pemain ex-jebolan Persija Jakarta berpotensi menjadi incaran mereka di bursa transfer paruh musim 2025-2026. Setelah keberhasilan mendatangkan Ezra Walian, kini Persik Kediri dikabarkan ingin kembali memanfaatkan hubungan dengan Persib Bandung, terutama dengan sejumlah pemain yang minim menit bermain di Maung Bandung. Sukses di awal musim lalu dengan mengamankan Henhen Herdiana dan Yandi Sofyan, Persik Kediri nampaknya tidak berhenti untuk mendekati Persib. Terkini, jelang bursa transfer paruh musim, 2 pemain Persib kembali dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Persik Kediri, yakni Hamra Hehanusa dan Rezaldi Hehanusa. Keduanya dirumorkan akan dipinjamkan ke Persik Kediri demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Hamra Hehanusa, yang baru didatangkan Persib Bandung awal musim lalu, kabarnya akan dilepas oleh tim. Meski memiliki potensi, Hamrah kalah saing dengan 3 bek asing Persib, yakni Patricio Matricardi, Julio Cesar, dan Federico Barba. Selain itu, dengan Bojan Hodak yang juga memutuskan untuk menempatkan Frans Putros di posisi bek tengah, peluang Hamra untuk mendapatkan waktu bermain semakin terbatas. Akun Instagram @ngapakfootball mengungkapkan bahwa Hamra Hehanusa kemungkinan besar akan dipinjamkan ke tim lain, dan Persik Kediri serta Bali United disebut-sebut sebagai 2 tim yang siap menampungnya. Namun peluang terbesar tampaknya ada pada Persik Kediri, tim yang pernah membesarkan namanya. Kontrak Hamra dengan Persib akan berakhir pada akhir musim 2025-2026, yang bisa jadi menjadi stimulus bagi Persik untuk mempermanenkannya setelah masa peminjaman selesai. Selain Hamra, kabar terbaru juga mengindikasikan bahwa Rezaldi Hehanusa, kakak kandung Hamra, berpotensi mengikuti jejak sang adik dan bergabung dengan Persik Kediri. Setelah sempat absen lama karena cedera, Rezaldi kini kembali berlatih dengan tim, namun belum mendapatkan banyak kesempatan untuk bermain. Oleh karena itu, langkah untuk meminjamkan Rezaldi agar mendapatkan menit bermain lebih banyak menjadi pilihan yang dipertimbangkan Persib. Meskipun begitu, kabar soal Rezaldi Hehanusa yang akan dipinjamkan ini masih abu-abu. Bojan Hodak, pelatih Persib, baru-baru ini menyatakan bahwa ia masih menyukai Rezaldi sebagai pemain dan berencana untuk berbicara langsung dengan pemain tersebut sebelum memutuskan apakah dia akan dipinjamkan atau tidak. Dia tidak bermain di musim lalu, sekarang dia sudah kembali, jadi kami akan berbicara lebih dulu. Saya selalu suka dengannya sebagai pemain, jadi kita lihat, ujar Hodak dikutip dari unggahan Instagram @bandungfootball. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah Persik Kediri akan menjadi pilihan tepat bagi Hamra dan Rezaldi Hehanusa untuk melanjutkan karir mereka dan mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.